Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman sekalian, Bu Rini, Bu Aziza, dan Pak Zakiuddin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang electrowinning tembaga dari larutan elektrolit sulfat di dalam asam sulfat. Oke, pertama, saya akan menyebutkan anggota dari kelompok 1, ada Evania Toiba dengan absen 4, Rifani Kamisika Putri, absen 12, Rafli Pratama, absen 23, dan saya sendiri, Zidania Ramadan, absen 38. Berikut hal-hal yang akan kita presentasikan pada hari ini yang dimulai dari pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan kembali, nama saya Zidania Ramadan, nomor absen 38. Oke, pendahuluan. Electrowinning juga disebut elektroekstraksi adalah elektrodeposisi logam dari biji logam yang telah dimasukkan ke dalam larutan melalui proses yang biasa disebut sebagai refining. Oke, di sini jadinya misalnya kita punya sebuah biji logam yang mengandung contohnya Cu gitu ya. Nah, terus nanti si Cu ini bakal kita larutkan jadi sebuah larutan. Gitu. Contoh di sini jadi larutan CuSO4 gitu ya. Nah, habis itu berarti nanti si CuSO4 ini bakal memiliki si larutan CuSO4 ini bakal memiliki ion-ion Cu2+ dan SO4 2- di dalamnya gitu ya. Nah, habis itu larutan ini bakal kita electrowinning dengan konsep elektrolisis. Ada dua katoda, terus ada larutannya tadi ada Cu2+ sama ada SO4 2-. Nah, jadinya nanti si Cu2+ ini akan menghampiri katoda yang akan mendekati katoda yang bermuatan negatif, terus dia bakal ngumpul dan mengendap di sini. Nah, nanti hasil endapannya itu bakal bisa kita ambil dan kita proses ulang. Jadinya intinya di sini electrowinning itu adalah tadi elektrodeposisi logam dari biji logam yang telah dimasukkan ke dalam larutan melalui proses yang biasa disebut sebagai refining. Jadi kita mau ngambil logamnya dari sebuah senyawa yang udah dibuat yang tadinya dia merupakan sebuah biji logam. Nah, terus proses electrowinning ini khususnya pada tembaga memerlukan energi yang tinggi karena proses evolusi oksigen, karena ada reaksi evolusi oksigennya itu yang memerlukan sekitar 0,88 volt, itu kan lumayan tinggi. Nah, kita mikir-mikir nih gimana caranya biar kita ngemakainya nggak segitu tapi lebih rendah. Nah, karena itu kita menggunakan H2SO3 untuk menggantikan proses evolusi oksigen yang memerlukan energi yang cukup tinggi. Oke, next. Perkenalkan kembali, saya Evania Toiba, absen 4. Di sini akan menjelaskan mengenai metode serta pembahasan, di mana tadi sudah dijelaskan pada teman saya sebelumnya, kalau misalnya proses electrowinning umumnya itu menggunakan energi yang tinggi. Nah, pada presentasi ini kita tuh harus menjelaskan gimana sih caranya supaya untuk mengurangi energi konsumsi yang digunakan itu supaya tidak tinggi gitu. Nah, untuk metodenya itu menggunakan larutan elektrolisis, itu ada copper sulfat, CuSO4 sulfuric acid, sama double distilled water. Sedangkan untuk temperatur yang digunakan itu kurang lebih sekitar 30 plus minus 1 derajat Celcius, dan current density-nya itu sekitar 150 ampere per meter kuadrat. Nah, pada proses elektrolisis ini nanti posisi katoda serta anodanya itu diberikan jarak sekitar 3% supaya tidak menempel. Dan juga selama proses electrowinning, tegangan sel dan juga potensial sel itu nanti akan diperhatikan selama interval kurang lebih 1 jam. Nah, reaksi yang nanti akan kita diperhatikan selama proses electrowinning adalah H2SO3 ditambah H2O menjadi SO4 2- tambah 4H+ tambah 2 elektron. Next. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke pembahasan, di mana pada pembahasan ini akan menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi dari proses electrowinning tembaga ini. Di mana yang pertama itu ada faktor konsentrasi, di mana perubahan konsentrasi itu bakal ngaruh banget khususnya ke potensial anoda dari si electrowinning tembaga. Nah, di konsentrasi ini ada 3, ada SO2, Cu, dan H2SO4. Untuk SO2 itu kita lihat dari grafik yang paling kiri. Nah, di mana pada SO2 ini tegangan sel dan juga potensial sel anoda itu menurun secara cepat beriringan dengan peningkatan konsentrasi dari SO2 sampai posisi nanti mencapai 15 gram per liter. Nah, setelah 15 gram per liter itu nanti bakal konstan nih posisinya. Kenapa? Karena SO2 itu dia teroksidasi
pada potensial yang kurang positif dibandingkan dengan reaksi evolusi oksigen. Makanya itu nanti tegangan selnya itu akan meningkat sebesar 0,3 volt dan juga potensial anodanya akan meningkat sekitar 0,2 volt. Lalu untuk konsentrasi yang kedua itu adalah Cu, itu adalah grafik yang kanan, di mana pada konsentrasi Cu2+ dalam elektrolit itu sangat mempengaruhi current density. Tegangan sel relatif tinggi pada kondisi konsentrasi tembaga yang rendah, dan juga potensial anodanya itu tidak menunjukkan perubahan yang signifikan berdasarkan grafiknya, dan juga tidak adanya perubahan signifikan dalam konsumsi daya. Lalu untuk konsentrasi yang ketiga ada H2SO4, itu ada di tabel yang bawah, dijelaskan bahwa kalau misalnya tegangan sel dan juga potensial anoda itu menurun dengan meningkatnya konsentrasi asam. Dan juga variasi konsentrasi asam sulfatnya itu tidak berpengaruh secara signifikan baik kepada efisiensi arus ataupun kepada konsumsi daya. Next. Perkenalkan, nama saya Rafli Pratama dengan absen 23. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor kedua yang mempengaruhi elektrowinning, yaitu temperatur. Suhu memainkan peran utama dalam menentukan kualitas deposit dari katoda. Dalam penelitian ini, pengaruh suhu dipelajari dalam kisaran 30-60 derajat Celcius. Baik tegangan sel dan potensial anoda menurun dengan peningkatan bed temperatur dan menurun tajam saat melebihi suhu 50 derajat Celcius. Di grafik sebelah kanan menunjukkan efek dari suhu terhadap power consumption. Penurunan yang signifikan dalam power consumption dapat diamati seiring peningkatan suhu. Power consumption berkurang hampir secara linear dengan peningkatan bed temperatur. Next. Faktor yang ketiga adalah current density. Gambar di sebelah kiri memperlihatkan pengaruh current density pada tegangan sel dan potensial anoda. Hasilnya menunjukkan bahwa baik tegangan sel dan potensial anoda selama elektrowinning tembaga meningkat dengan peningkatan current density. Selanjutnya pada gambar kanan, power consumption dapat dilihat meningkat seiring peningkatan current density. Next. Selanjutnya adalah faktor yang terakhir, yaitu material anoda. Dalam eksperimen ini, elektrowinning dilakukan pada suhu 50 derajat Celcius. Karena dalam semua percobaan bed composition, suhu, jarak elektroda, current density, serta bahan katoda dijaga secara konstan, perbedaan dapat diamati pada tegangan sel yang dikaitkan dengan sifat anoda yang menggunakan material-material yang berbeda. Perilaku masing-masing material anoda dapat dilihat pada tabel berikut, di mana material elektroda yang dipakai ada grafit, lalu PBSP, PBAG, serta TiIRO2. Next. Ya, perkenalkan nama saya Felika Muska Putri, absen 12. Nah, dapat dilihat dari diagram Fullbacks di samping, beserta sama penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, bahwa elektrowinning CU itu sangat mungkin terjadi pada pH asam, karena bisa lihat di sini, garis kesetimbangan antara senyawa Cu2 dan Cu itu berada pada daerah pH asam. Nah, untuk mendapatkan Cu yang lebih banyak, jadi harus direduksi Cu2+ yang pada jurnal ini itu disebutkan tegangannya itu harus di bawah 0,34 derajat. Jadi di bawah, kira-kira di bawah sini, ke bawah di sini. Nah, kenapa kayak gitu? Karena supaya si CO2-nya itu lebih banyak tereduksi menjadi Cu, jadi harus mendekati si garis kesetimbangan kesetimbangan antara Cu2+ dan Cu. Next. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan yang saya jelaskan dan teman-teman saya jelaskan, jadi peningkatan konsentrasi SO2 dalam elektrolit itu menurunkan tegangan sel, potensial anoda, sama konsumsi daya secara signifikan, dan juga tidak mengubah efisiensi deposisi tembaga atau mengubah efisiensi si elektrowinning tembaganya, tapi konsentrasi tembaga H2SO4 sama suhu itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi arus. Jadi untuk proses elektrowinning tembaganya ini bisa lebih difokuskan ke peningkatan konsentrasi SO2-nya. Terus untuk mendapatkan endapan yang halus, cerah, sama kompak dengan morfologi permukaan yang lebih baik, efisiensi arus maksimum sama konsumsi daya minimum, itu kondisinya harus tembaganya itu
konsentrasinya ada di 20 gram per liter, terus asam sulfatnya itu 30 gram per liter, sulfur dioksidanya 4,1 gram per liter, terus rapat arusnya itu sekitar 150 ampere per meter persegi, sama suhunya itu 50 derajat Celcius, dan anodanya itu grafit. Jadi di jurnal yang kita gunakan itu disebutkan kira-kira segini kondisinya. Next. Nah, berikut referensi yang kami gunakan. Kami menggunakan jurnal yang berjudul Electrowinning of Copper from Sulfate Electrolyte in Presence of Sulfurous Acid. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.